oleh Yesus, oleh Tuhan. Ai malua jalan haruya duku pajolo tulang bumi. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu Keluarga di rumah masing-masing. Minggu 9 setelah Trinitatis dengan tema bekerja untuk Tuhan. Dalam kerendahan hati dan ucapan syukur, marilah kita menghadap kemuliaan Allah, beribadah kepadanya karena Dia adalah Tuhan pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Kita mulai ibadah minggu kita hari ini, kita saat teduh. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Enden nomor 569 ayat 1 dan 2. O debata tunglongang dorohaku. O debata tunglongang dorohaku, walau bereng nati nopami, saluhut bintang hilang dohoraku, maka tindakon asang aponi, marindeo Tuhan mamuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih,
Kami berkumpul di tempat ini memohon dengan segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 113 ayat 2, Debata Sito Lusada. Saingan di marohaku, sai parbadiai maaf, asa tong tutu hataku, unang be marga Marilah kita mendengar hukum Tuhan untuk minggu kita hari ini, yaitu hukum Taurat dari Tita keempat dengan maksudnya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 3, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi yang teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di
langkahku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 3, Serikat Persaudaraan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu tertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Epistel kita minggu ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 11. Kita baca secara bergantian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 701 ayat 1 dan 3, Tuhodo au marpadan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Untuk Warta Jemaat HKBP Jambi pada minggu ini telah tersedia melalui link Warta Jemaat yang telah dibagikan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 4 dan 7 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Agung, Engkau patut disembah dan dipuji karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Mulia. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, di hari-Mu yang kudus, hari Minggu ini, kami memuji Tuhan melalui ibadah kami, melalui doa, nyanyian, dan dengar-dengaran dengan firman-Mu. Kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya satukan hati dan pikiran kami. Tuntun hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dengan membulatkan hati menerima firman-Mu.
Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni dosa kami dan kuduskan kami. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada minggu ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 dimulai dari ayat 22 sampai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di jemaat Kolose ada datang pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan doktrin sesat dan tradisi moral yang berdosa. Karena itu Rasul Paulus menulis surat ke jemaat Kolose agar mereka tetap percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Tujuan surat Paulus adalah untuk menentang ajaran palsu yang berbahaya yang mengganggu iman jemaat Kolose. Membimbing jemaat Kolose agar tetap serta percaya, setia percaya kepada Yesus Kristus, berakar dan bertumbuh di dalam iman serta taat kepada kehendak Allah. Paulus berbicara tentang hamba dan tuan atau karyawan dan majikan. Hamba dalam relasi timbal balik dengan tuannya atau karyawan dan majikan. Dalam nats ini, Paulus memasuki persoalan hubungan hamba dan tuan, karyawan dan majikan. Pada zaman nats ini, hamba adalah budak. Paulus berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Inti nasihat ini adalah untuk bersikap seperti kepada Kristus. Pekerjaan adalah bagian pelayanan kepada Tuhan. Pekerjaan kita sehari-hari adalah pelayanan kita untuk Tuhan. Maka apapun pekerjaan yang kita miliki sekarang adalah anugerah yang besar dari Tuhan bagi kita. Bagi setiap orang yang bekerja adalah melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nats ini memberi pedoman agar para hamba atau karyawan memperlakukan majikan seperti Kristus. Demikian juga para majikan atau tuan memperlakukan hamba atau karyawan seperti Kristus. Bukan main dalamnya pengertian ini. Kalau kita sebagai karyawan atau hamba dan majikan atau tuan saling
memperlakukan dengan baik. Saling memperlakukan dengan kasih. Selain kekasih dalam nama Kristus. Kalau kita sebagai karyawan atau hamba dan majikan atau tuan saling memperlakukan hamba atau karyawan seperti Kristus, berarti kita berlaku benar, jujur dan adil. Itulah pedoman baik untuk karyawan atau hamba maupun majikan atau tuan orang Kristen. Pedoman ini bersifat timbal balik, berlaku benar, jujur dan adil sebagai karyawan atau hamba yang beriman kepada Kristus. Berarti kita bekerja dengan taat, dengan sepenuh hati dan bermutu. Berlaku benar, jujur dan adil sebagai majikan, berarti kita menghargai martabat karyawan dan menggaji mereka dengan baik. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hubungan timbal balik itu bisa terjadi kalau dari kedua belah pihak ada etikat yang baik, hamba dan majikan. Hamba atau karyawan harus taat kepada tuan dan majikannya. Ketaatannya itu adalah tulus hati, sepenuh hati. Ketaatan itu tidak hanya diperlihatkan ketika si tuan atau majikan ada di tempat atau di depan mata. Sementara si majikan atau tuan tidak ada, lalu si hamba atau karyawan itu bersikap semena-mena atau sesuka hati. Tentu bukanlah sikap yang baik hal yang demikian. Sikap demikian bukanlah sikap seorang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Ketaatan dilakukan atau dijalankan dengan rela, bukan dengan paksaan, melainkan tulus, sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bekerja dan bertindaklah seperti untuk Tuhan. Sebab meski manusia atau majikan atau tuan tidak dapat melihat kita, dia jauh, tetapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan Allah Maha Tahu. Dia mengawasi apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Sebagai orang percaya, marilah kita taat seperti ketaatan Kristus kepada Allah. Sebagai orang percaya, marilah kita taat seperti ketaatan kepada Yesus Kristus. Bekerja dengan penuh pengharapan dan keyakinan bahwa upah dari segala perbuatan baik sudah ditentukan Tuhan bagi kita. Pasti kita akan menerima bagian kita dan upah kita seperti yang tertulis di dalam ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Marilah kita bekerja dengan baik, sepenuh hati, sebagai karyawan atau apa saja pun yang kita kerjakan. Marilah kita kerjakan untuk seperti kepada Tuhan. Lakukanlah seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dengan demikian pasti kita dapat upah atau balasan dari pengharapan kita kepada Tuhan. Tidak akan ada kerugian berbuat baik, bekerja dengan baik, karena Tuhan melihat kita. Berbuatlah dan bekerjalah dengan baik
senantiasa upahmu dari Tuhan dan kita akan menuai kebaikan. Seperti yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 7. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Hubungan majikan atau tuan dengan hamba atau karyawan sebagai perimbangan perlakuan hamba yang baik. Maka dari majikan atau tuan-tuan Kristen dituntut tanggung jawab senada perbuatlah yang baik juga sedemikian juga. Sebab hamba atau karyawan dan majikan atau tuan saling memerlukan satu sama lain. Hamba atau karyawan membutuhkan majikan karena majikan menyediakan lapangan pekerjaan. Tanpa lapangan pekerjaan, kita menjadi pengangguran. Majikan atau tuan juga membutuhkan hamba atau karyawan, karena tanpa hamba atau karyawan, usaha atau pabriknya akan berhenti. Jadi kita saling memerlukan dan saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian perlu saling menunjukkan sikap yang baik. Jangan hanya melihat kepentingan kita sendiri, melainkan juga kepentingan orang lain. Karyawan atau hamba melihat kepentingan majikannya, yaitu agar produksi berjalan secara maksimal. Karena itu karyawan perlu berdedikasi dan berprestasi secara optimal. Pada pihak lain, majikan atau tuan juga melihat kepentingan karyawannya atau hambanya, yaitu agar gajinya dapat menghidupi dan mengembangkan kesejahteraan keluarganya. Majikan melihat hamba atau karyawan bukan hanya sebagai tenaga kerja, melainkan sebagai manusia yang punya kebutuhan, dihargai, disapa, dan dihormati. Idealnya seorang hamba atau karyawan bekerja seperti untuk Tuhan, dan majikan atau tuan memperlakukan harbanya itu seperti untuk Tuhan. Di hadapan Tuhan, semua manusia sama derajatnya dan martabatnya. Tetapi yang diinginkan Tuhan adalah karakter dan perbuatan baik dari orang-orang yang beriman kepadanya. Saudara kekasih, dalam menjalankan fungsi pekerjaan dan peran, hendaknya kita melakukannya dengan segenap hati, dengan rasa tanggung jawab, dengan rela dan ketulusan hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dan perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Dengan demikian, kita akan tetap semangat bekerja, karena kita berpengharapan bahwa Tuhanlah melihat pekerjaan dan perbuatan kita. Tuhan juga sudah menentukan bagian sebagai upah kita. Upah pengikut Kristus yang setia dalam melakukan pekerjaannya dan melakukan firman Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Saudara yang kekasih dalam nama Kristus, nats ini mengajak kita bekerjalah untuk Tuhan. Jika kita bekerja untuk Tuhan, upah kita tidak sia-sia. Kita akan memperoleh berkat yang melimpah dari Tuhan dan juga kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar Tuhan.
Engkau mengajak kami supaya kami melakukan pekerjaan kami sehari-hari seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar kami tetap mengingat firman Tuhan, supaya kami bekerja dengan baik, dengan setulus hati. Dengan demikian, kami akan melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkati juga kami ya Tuhan. Kami berdoa juga buat orang-orang atau saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberkati obat yang dimakan saudara kami agar mereka cepat sembuh dari penyakitnya. Jika ada saudara kami dalam pergumulan, Engkaulah Tuhan yang menolong mereka, memberikan solusi agar mereka lepas dari pergumulan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang melakukan ibadah pada hari ini. Berkatilah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang kami dengar, menjadi suluh bagi kehidupan kami umat-Mu. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 660 ayat 1 2 Bagaimana Tuhani sambil mengumpulkan persembahan. Bagaimana Tuhani na jauh-jauhi sai bulan Julai masai sonang doi beta hita lama ngula tuladang ni Tuhani Ijo Tuhan tak gotiloni Melehon mangolumi mangoloi Tuhani lama mula di harajandai Oloi matuhani masayu lidoi Orsan masilambi masai sonang doi Beta hita lama ngula tuladang ni Tuhani Dijo Tuhan tak botu gotiloni Elehon mangolumi mangoloi mangai lama gula di harajaunai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan